Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Kepada jemaah yang sudah berada dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak beribut demi kehusuan ibadah kita bersama. Dan kepada jemaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya menuju masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala salat yang kita hari. Pada kesempatan ini, panitia masjid juga akan mengumumkan kondisi keuangan yaitu saldo Jumat lalu sebesar Rp977.000, isi kotak amal Rp180.000, donatur tetap Rp350.000, dan donatur sampai pekan ini adalah pertama Paparenta DNGP 50.000, yang kedua Haji Manarima Dengerate sebesar 100.000, ketiga Rasdar Deng Manaba sebesar 100.000, dan yang keempat adalah Abdul Rahim dan Jaling sebesar Rp100.000. Sedangkan pengeluaran rutin sebesar Rp150.000, belanja token listrik sebesar Rp105.000, jasa kebersihan sebesar Rp400.000, air 2 dos Rp32.000, dan kurma Rp50.000, sehingga total saldo masjid per hari ini adalah sebesar Rp770.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Adapun yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Al-Ustaz Farhan Rida Zulfajrin, dan yang akan bertindak sebagai muazin adalah Al-Ustaz Aidil. Demikian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي امتن على عباده برسوله المبعوث رحمة للعالمين، الذي أكرمهم برسالة الخالدة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه، أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah adalah sebuah kalimat sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik itu berupa nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat kesempatan. Sehingga dengan banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, perlu kita ketahui bahwasanya ucapan alhamdulillah saja belum cukup untuk betul-betul membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan jalan menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah yang telah memperjuangkan jiwa dan raganya untuk kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dapat merasakan buah dari perjuangan beliau. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu ayat ini sudah sangat sering kita perdengarkan, ayat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana seorang khotib di setiap Jumatnya senantiasa menyampaikan ayat ini kepada kita. Namun jangan sampai kita sering mendengarkan ayat ini, kita sering mendengarkan lantunan ayat ini, namun kita belum betul-betul memahami makna di balik kandungan ayat ini. Di mana kata Allah pada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang Allah pakai ketika Allah ingin menunjuk kepada orang yang beriman, yaitu kata amanu dan kata mukminun. Dua kata ini memiliki arti yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Ketika di dalam Al-Quran Allah memakai kata amanu, amanu ini memiliki makna yang umum, yaitu penunjukan kepada seluruh orang yang beriman, baik itu imannya yang masih awam, imannya yang sudah standar, maupun imannya yang sudah sempurna, maupun imannya yang sudah senantiasa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun makna dari kata mukminuna, dia bermakna khusus. Dia hanya menunjuk kepada orang yang beriman, yang imannya sudah betul-betul senantiasa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, dalam konteks ayat ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kepada seluruh umat Islam yang masih mempunyai akal sehat
dan masih meyakini bahwa ada iman di dalam dirinya. Kita terpanggil untuk apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Tentu seruan-seruan takwa ini sangat sering kita diperdengarkan, di mana khususnya pada setiap Jumat kewajiban para khatib yaitu menyerukan perintah takwa kepada jamaah. Tentu seruan-seruan ini bukan tanpa tujuan. Mengapa? Karena seruan ini adalah sebagai pengingat buat diri kita, untuk senantiasa mengingatkan diri kita bahwasanya jangan sampai di dalam kita menempuh kehidupan di muka bumi ini kita salah di dalam memilih jalan. Mengapa? Perlu kita ketahui bahwa di samping jalan takwa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyiapkan jalan fujurnya atau jalan kesesatan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Asy-Syams ayat 7 dan ayat 8-nya, kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dengan kesempurnaan ciptaannya, demi diri dengan kesempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada tiap diri manusia dua jalan fujur. Jalan fujur yaitu jalan yang akan senantiasa menggiring langkah kita untuk jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, dan jalan takwa yaitu jalan yang akan senantiasa menggiring langkah kita untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, di balik potensi diri kita ini, di balik potensi menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang buruk, Allah Subhanahu wa taala memberikan qalbu kepada tiap diri manusia, di mana fungsi dari qalbu ini atau hati di dalam bahasa Indonesianya, baik dan buruknya kita itu tergantung qalbu kita. Fujur ataupun takwanya kita itu tergantung bagaimana cara kita memelihara qalbu kita. Fujur ataupun takwa kita itu tergantung bagaimana cara kita mengelola qalbu kita. Bahkan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasmaniamu itu ada segumpal daging. Idza solahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula jasmania kita. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula jasmania kita. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Jika kita ingin istilahkan, qalbu ini bagaikan pemimpin. Tentu jika seorang pemimpin memiliki sifat yang baik, maka pastilah pula dia akan memberikan dampak kebaikan kepada apa yang dia pimpin. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin memiliki sifat yang buruk, maka tentu dia akan memberikan dampak keburukan kepada apa yang dia pimpin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya wajib kita ketahui bahwasanya saking cintanya Allah terhadap kita, Allah ingin melihat kita untuk senantiasa berjalan di jalan takwanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan sifat yang sangat terpujinya kepada tiap diri kita. Sifat yang senantiasa menuntun kita untuk memiliki perilaku yang terpuji, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan Muhammad, sifat yang sangat terpuji. Atau bahasa umum yang sering diperdengarkan kepada kita disebut dengan hati nuraini kita, di mana seseorang terkadang berkata bahwasanya ikutilah kata hatimu. Kata hati yang disebut di sini adalah hati nuraini kita. Maka wal fuadu marwa, kata Allah.
Sesungguhnya hatimu tidak akan pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Bahkan hati nuraini inilah yang mampu mengelola kolbu kita. Hati nuraini inilah yang mampu membersihkan kolbu kita apabila kolbu kita sudah terlumuri oleh dosa-dosa kita. Hati nuraini inilah yang mampu memberikan mutmainnah atau ketenangan kepada kolbu kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 28, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman hatinya senantiasa tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah kolbu kita menjadi tenang. Lantas mengapa saya mengatakan bahwa hati nuraini inilah yang mampu memberikan ketenangan kepada kolbu kita? Karena satu-satunya yang mampu untuk betul-betul membawa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah hati nuraini kita. Jangan sampai selama ini di dalam aktivitas kita ataupun di dalam kita beribadah, ketika kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita memakai akal pikiran kita. Ketahuilah bahwa akal manusia itu sangatlah terbatas. Sering kita mendengar istilah tidak masuk akal. Mengapa? Karena pada hakikatnya akal kita ini sangatlah terbatas. Lantas bagaimana akal kita ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada seumpamanya dengan sesuatu. Allah tidak akan pernah sama dengan sesuatu. Allah tidak akan pernah sederajat dengan sesuatu. Maka akal kita ini tidak akan mampu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang mampu membawa kita untuk betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah hati nuraini kita yang Allah tanamkan di dalam qalbu kita yang terdalam, atau juga disebut dengan sifat Muhammad. Bahkan di ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad. Muhammad dalam artian sifat yang terpuji. Illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Dia terutus kepada seluruh umat manusia, baik itu manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang akan terlahir di akhir zaman nanti. Kafatan linnas, kata Allah. Dia terutus sebagai apa? Basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan kabar ancaman. Dialah yang memberikan kita kegembiraan apabila kita berjalan di jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia pula yang akan memperingatkan kita apabila kita ingin berbelok dari jalan takwa ini. Namun di akhir ayat ini kata Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. La ya'lamun, kata Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali pada surah Al-Imran ayat 102. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang masih merasa memiliki iman di dalam dirinya, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali Allah memperlihatkan rasa cintanya kepada kita. Allah memperingatkan kita, dan janganlah kamu mati kecuali engkau sudah termasuk golongan orang-orang muslim. Lantas siapakah golongan orang-orang muslim itu? Di sini perlu kita ketahui perbedaan status antara orang Islam dan orang Muslim. Orang Islam adalah orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai pesuruh Allah. Namun di dalam aktivitasnya atau di dalam kesehariannya dia belum betul-betul mampu membuktikan keyakinan tersebut.
segala perbuatan yang dia lakukan masih melenceng dari ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang Muslim, orang yang sudah diberikan predikat Muslim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dialah orang-orang yang bukan sekedar keyakinannya saja kepada Allah dan Rasulullah, bukan saja mulutnya saja yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, namun segala sesuatu yang dia lakukan senantiasa berada pada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan pada khutbah Jumat kali ini, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Setiap kebaikan-kebaikan yang datang menghampiri dirimu, baik itu ajakan berbuat baik yang datangnya dari dalam diri kita maupun ajakan berbuat baik yang datangnya dari orang lain, maka hukumnya wajib kita untuk mengikuti ajakan ini. Mengapa? Fa min Allah, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan setiap keburukan-keburukan yang datang menghampiri diri kita, baik itu ajakan berbuat buruk yang datangnya dari dalam diri kita maupun ajakan berbuat buruk yang datang dari orang lain, maka hukumnya wajib kita untuk menolak ajakan tersebut. Mengapa? Famin nafsi, karena itu datangnya dari hawa nafsu kita. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan aku mengutus engkau Muhammad sebagai seorang rasul kepada seluruh umat manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Semoga kita semua yang ada di tempat ini sudah digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan orang-orang Muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salat al-jami' rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.